Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menggambarkan atau saya akan memenuhi request dari kalian, yaitu zodiak-zodiak yang mengalami kondisi krisis keuangan untuk saat ini di bulan April tahun 2020. Kita akan membacakan kenapa kok bisa 5 zodiak ini mengalami krisis keuangan. Nah, 5 zodiak itu apa aja? Yang pertama ada zodiak Leo, yang kedua ada zodiak Cancer, yang ketiga ada zodiak Scorpio, keempat ada zodiak Virgo, dan terakhir ada zodiak Capricorn. Kenapa sih kok 5 zodiak ini mengalami yang namanya krisis keuangan di bulan April tahun 2020 ini? Oke, di sini saya akan mengambil kartu yang akan menggambarkan kenapa kok bisa terjadi krisis keuangan. Di sini sebenarnya di awal-awal bulan April tidak menampakkan suatu situasi yang cukup memprihatinkan dalam kondisi finansial atau keuangan. Tetapi seiring berjalannya waktu, di sini mereka berlima ini, zodiak Leo, Cancer, Scorpio, Virgo, dan Capricorn, terjebak di dalam suatu pengeluaran yang tidak bisa mereka kontrol, termasuk pengeluaran-pengeluaran yang skalanya kecil tetapi intensitasnya cukup sering. Jadi misalnya sehari keluar 20.000, 20.000, 20.000 tapi intensitasnya sangat sering. Maka dari hal kecil tersebut mempengaruhi kondisi sisi finansial yang dimana adanya kasus pandemi seperti saat ini, mereka sedang berada di dalam fase yang cukup memprihatinkan dalam kondisi keuangan. Apalagi dari segi pemasukan saat ini hampir dikatakan sama sekali tidak bisa diandalkan. Karena apa? Pemasukan terbatas dan pengeluaran itu harus terus-menerus untuk dilakukan. Jadi antara pengeluaran dan pemasukan itu pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukan. Sehingga mereka harus bekerja keras, memutar otak, memutar pikiran bagaimana agar situasi kondisi keuangan ini bisa segera membaik. Maka dari itu harapan kita masih sama. Untuk bisa melewati fase ini, mereka perlu yang namanya ketegasan di dalam finansial. Artinya di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa membedakan mana yang benar-benar kamu butuhkan dan jangan turuti yang namanya keinginan. Karena apa? Kalau kamu terlalu sering menuruti yang namanya keinginan, maka kondisi keuangan kamu nanti akan berantakan. Ketika kondisi keuangan kamu berantakan, maka kamu tidak akan menjalani bulan April ini dengan membahagiakan. Maka dari itu, dimulai dari sekarang masih di pertengahan bulan April, kondisi keuangan kamu masih ngos-ngosan. Jadi seakan-akan kamu perlu bantuan dana. Jadi kelemahan kamu secara situasional seperti ini karena kamu kurangnya bisa mengatur kondisi keuangan. Nah, gimana mau mengatur keuangan lah, uangnya saja nggak ada ya kan? Sebenarnya gini loh, kita itu diberikan kemampuan untuk mengatur hal-hal yang nampak. Lah kamu mau mengatur keuangan bagaimana? Lah uangnya aja nggak ada, uangnya nggak ada apa ya yang mau diatur. Jadi kadang seperti itu, anggapan-anggapan seperti itu sering banget yang namanya muncul bagi kamu di bulan April tahun 2020 ini. Jadi usahakan kamu ciptakan dulu uangnya itu ada dulu. Kalau uangnya ada, maka untuk mengaturnya itu kamu nggak akan pusing. Lah kamu pusing kenapa? Karena nggak ada yang bisa diatur, nggak ada uang yang bisa diatur. Kalau uangnya ada mengatur juga enak. Ini uangnya nggak ada ya pusing kamu. Orang apa ya istilahnya itu kan kayak berangan-angan gitu loh, mau mengatur apa barangnya nggak nampak ya kan. Jadi usahakan, nasihat saya di pertengahan bulan April ini menjelang bulan puasa nanti, kamu harus bisa menjadi suatu sang pencerah bagi diri kamu sendiri. Karena kalau kamu mengandalkan dari orang lain itu sangat-sangat impossible, sangat tidak mungkin. Karena apa? Yang menjalani kehidupan itu adalah diri kamu sendiri. Maka kamu harus perlu yang namanya pemasukan tambahan. Pemasukan tambahan ini dari mana? Kamu tentunya sedang berpikir bagaimana untuk menstabilkan neraca keuangan kamu terlebih dahulu. Itu adalah hal yang sangat urgent dan sangat penting. Kalau neraca keuangan kamu bisa stabil, maka kamu akan lebih enak untuk menentukan bagaimana untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu ke depannya nanti. Nah, ketika di dalam kondisi seperti ini yang harus kamu lakukan apa? Kamu menghindari yang namanya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Ini sangat-sangat harus dihindari. Di sini saya tekankan, kamu harus menghindari mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu.
Ingat, simpan uangmu untuk kebutuhan yang lebih penting, kebutuhan yang lebih kamu butuhkan. Karena apa? Kalau di situasi pandemi seperti saat ini kamu tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, maka akan berdampak luas lagi, termasuk di dalam hubungan asmara, di dalam keadaan yang lainnya, maka itu akan terdampak. Jadi kondisi finansial akan mempengaruhi dua kondisi, yang pertama hubungan asmara, yang kedua adalah urusan pekerjaan. Jadi hal ini akan sangat impactnya terasa sekali ketika kamu sedang mengalami krisis finansial saat ini. Jadi saran saya ketika nanti memasuki bulan puasa, usahakan untuk mencari penghasilan tambahan yang bisa menutup lubang celah daripada sisi finansial kamu yang saat ini sedang dalam kondisi berantakan. Memang tanggung jawab kamu terhadap sisi keuangan ini sangat berat, sangat besar, tetapi kamu harus percaya, kamu harus yakin bahwa kamu bisa melalui itu semua dan bisa memperbaiki kondisi keuangan kamu agar lebih baik lagi. Di bulan April memang kondisi keuangan kamu sangat berat, tetapi kamu harus percaya kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu sehingga di akhir April nanti kamu bisa terlepas daripada jeratan yang namanya krisis finansial atau krisis keuangan. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo, Cancer, Scorpio, Virgo, dan Capricorn. Kamu pasti bisa melalui fase sulit di mana kondisi keuangan kamu saat ini sedang berada di dalam zona yang kritis. Oke? Ini adalah gambaran 5 zodiak yang berada di dalam situasi krisis keuangan. Ada baiknya ya kamu jadikan referensi, ada buruknya kamu jadikan kehati-hatian, tetapi it's overall kesimpulannya adalah kamu pasti bisa melewati krisis finansial di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Tetap percaya terhadap kemampuan kamu bahwa kamu bisa menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki kondisi keuangan kamu menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar. Buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa untuk di subscribe channel Zodiak Harian. Bantu saya untuk mengembangkan channel Zodiak Harian supaya lebih baik lagi. Dan Zodiak Harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook Zodiak Harian, dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.